Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berawal dari sebuah perjalanan pribadi. Kala itu tahun 1989, saya setelah pulang dari pesantren, maka tidak lama kemudian meminang seorang calon istri yang kemudian sampai saat ini terus mendampingi saya. Berawal dari situlah tahun 1989 saya menikah, kemudian mulai merintis pengajian-pengajian yang pada saat ini yang bernama Yayasan Pendidikan Al-Mansuriyah itu bukan jadi bin salabim, tapi melalui perjuangan yang pada waktu itu berawal dari sebuah pengajian majelis taklim kaum ibu dan kaum bapak. Kaum ibu, saya masih ingat pada waktu saya buka pengajian itu cuma 5 orang. 1 istri saya, kedua ibu saya, ketiga mertua, dan 2 lagi tetangga. Dari 5 orang itulah kemudian setiap hari Minggu saya buka pengajian pagi, semakin bertambah sampai akhir tahun 92. Nah, sudah tidak menampung lagi di rumah. Jadi kaum ibu, kaum bapak itu semakin bertambah. Jadi saya cerita kepada orang tua. Ketika uak saya yang mungkin dari sini kurang lebih 50 meter ke utara ada sebuah mushola yang memprihatinkan, yang kalau hujan itu kalau kita di dalam itu sangat prihatin, takut roboh gitu. Tapi disitulah saya pertama untuk membuka pengajian anak-anak malam, ibu-ibu hari Minggu. Nah, anak-anak akhirnya pada tahun 1994 ya. Nah, itu bukan lagi pengajian malam. Jadi dibuka juga madrasah diniyah namanya. Madrasah diniyah saya buka jam 2 anak-anak yang paginya sekolah dasar negeri, kemudian jam 2 sorenya belajar di musola Al-Khairiyah pada waktu itu namanya. Al-Khairiyah. Nah, dari situlah anak-anak juga semakin banyak, semakin berkembang. Nampaknya enggak nampung lagi musola yang begitu memperhatikan. Nah, sampai akhirnya saya kurang hafal itu tahun berapa renovasi musola itu yang maju sedikit ke sebelah timur di pinggir jalan. Nah, sampai itu orang tua membangun bersama Pak Haji Basar pada waktu itu. Nah, disitulah mulai mengembangkan pendidikan anak-anak di bidang madrasah yang terus semakin hari semakin tahun semakin bertambah, sehingga itu pun tidak menampung lagi. Pada tahun 97, nah saya cerita lagi ke orang tua, ke bapak. Ya, bapak waktu itu masih gagah, masih ya katakanlah duitnya juga masih ada gitu. Saya cerita lagi, nampaknya anak-anak juga sudah tidak menampung, Mbak. Saya ingin punya majelis taklim yang dekat rumah, karena saya dengan musola itu kurang lebih 50 meter, agak gimana jalan ya sambil olahraga emang. Tapi saya ingin punya lembaga pendidikan yang dekat rumah gitu. Nah, pada tahun itu dibangunlah majelis taklim. Majelis taklim Miftahul Khair namanya, bukan Al-Khairiyah, tapi Miftahul Khair. Dengan ukuran bangunan 10 kali 12 kali 12 dibangunlah dengan modal dasar uang kas ibu-ibu ada 250.000. Waktu itu batu kali aja 1 truk itu cuma 25.000. Saya punya duit 250.000. Dibelilah batu kali sama besi, dibantu oleh orang tua, dibantu juga oleh mertua, sampai berdirilah sebuah majelis taklim yang agak permanen dan juga agak luas.
Nah, pada tahun 97 kalau tidak salah, di masa pemerintahan Gus Dur, nah waktu itu ada demo nasional. Jadi mobil tuh nggak ada kelewatan apa keluyuran di jalan tuh. Tapi saya masih bisa beli besi 100 batang untuk meningkatkan itu majelis taklim yang dulu satu lantai kemudian menjadi 2 lantai. Nah, lantai bawah untuk tempat sholat anak-anak, terus lantai atasnya untuk ruang kelas. Maka dari situlah berkembang, kemudian terus berkembang. Nah, tepatnya pada tahun 2000 saya mulai merancang memikirkan, wah bagaimana ini kelanjutan nih pendidikan. Setelah dirancang-rancang, rembuk-rembuk dengan keluarga, akhirnya dibukalah sebuah pendidikan yang agak formal nih. Karena pada waktu tahun 97 juga sudah datang seorang pengawas dari Kementerian Agama yang mengajak, yuk kita gabung dengan Departemen Agama pada waktu itu. Bukan kementerian, tapi Departemen Agama. Maka saya bergabunglah, tapi belum berbentuk yayasan. Nah, berbentuk yayasan itu pada tahun 2000. Pada tahun 2000 yang namanya Yayasan Miftahul Khair. Di situ ada lembaga majelis taklim, ada juga lembaga madrasah diniyah. Nah, pada tahun itu saya sudah mulai mengajar di belakang Asrama Yon Armed menjadi wakil kepala sanawiyah. Tapi nampaknya saya nggak lama mengajar di situ, kurang lebih cuma 2 tahun. Nah, pada tahun 2002 saya mulai buka lembaga baru, yaitu Raudatul Atfal, yaitu RA setingkat TK, cuma di bawah naungan Departemen Agama. Pada tahun 2003 dibuka lagi lembaga baru, yaitu Sekolah Dasar Islam, namanya SDI Ibnu Hajar. Sedang RA-nya namanya Al-Qolam, SD-nya SD Ibnu Hajar. Dari tahun 2003 terus berjalan sampai mungkin tahun 2015 dibuka lagi lembaga baru, yaitu namanya SMPI Ibnu Hajar. Dari perjalanan mulai majelis taklim sampai sekarang ini, yang SMP sudah meluluskan 3 kali lulusan. Kemudian yang sedang dirintis sekarang ini adalah pondok pesantren, dan mungkin jangka menengah akan dibuka lagi SMK dan Akfer ya, SMK dan Akfer. Namun walaupun terkendala dengan sebuah lokasi, dengan sebuah tempat yang kurang memadai, tapi secara lambat laun kami bersedia dan siap untuk menyiapkan lahan itu, karena ini menjadi satu harapan dan keinginan kami untuk bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, pada tahun 2012 pada waktu itu ada perubahan yayasan. Ada perubahan nama yayasan, dari Yayasan Miftahul Khair berubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah Cikiwul, yaitu tepatnya pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Jadi gampang ingatnya. Dari mulai itulah berubah nama dari Miftahul Khair menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah sampai saat ini, sampai sekarang. Dan kami berharap kepada seluruh komponen yang ada di dalamnya, baik guru RA maupun guru SDI, guru SMPI, yang semuanya sekarang kurang lebih ada 60 guru dan karyawan. Nah, kami berharap semua mudah-mudahan itu sebagai perjuangan, semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lembaga ini bukan cuma lembaga yang bersifat pendidikan, tapi lembaga yang bersifat sosial, bisa menampung para guru, bisa bekerja di sini, bisa mengabdi di sini. Artinya lembaga ini atau yayasan ini sudah bisa menciptakan lapangan kerja, paling tidak untuk guru dan karyawan. Mungkin untuk sementara dari saya, dari yayasan, atas nama
pengurus atau ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah mengucapkan selamat kepada seluruh warga, khususnya yang menjadi wilayah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah. Semoga kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.